Bapak Ibu. Belum. Tuhan, beberapa hari lagi kita akan pergi ke Semarang. Pastikan itu bukan sekedar apa ya? Ya karena diajak Tante In. Tapi benar-benar saudara memiliki kerinduan untuk saudara alami Tuhan lebih lagi. Ya. Karena apalah artinya kita jauh-jauh pergi ke sana kemari kalau kita sendiri nggak punya, gitu ya, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dalam hal ini menerima firman dan menjadikan firman itu sesuatu yang amat kita hargai. Amin. Dalam arti juga bahwa firman itu menjadi dasar dari setiap keberadaan hidup kita. Amin. Karena tanpa tuntunan firman, saudaraku, kita akan hidup suka-suka kita. Sama halnya orang-orang yang tidak ada dalam sebuah negara, di mana tiap-tiap negara pasti ada aturan hukum yang berlaku. Maka kalau dia tidak mau ikuti aturan dan hukum yang berlaku, dia tidak bisa tinggal di sebuah negara. Nah Tuhan juga punya janji banyak, tetapi sekaligus ada aturan dan hukum yang berlaku. Amin. Amin. Nah dengan kita semakin kesini semakin punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, saudaraku, itu memungkinkan kita tidak bisa digoyahkan atau dibuat mulai bimbang dengan iman kita. Kenapa? Karena kita bukan sekedar hanya beragama. Amin. Ya, amin. Kita pastikan kita punya Tuhan yang hidup. Yes. Kalau hanya sekedar beragama, saudara, itu hanya sebuah pakaian yang bisa kita lepas kapan kita mau, ganti kapan kita suka. Itu dia agama. Karena memang agama pada dasarnya adalah sebuah usaha manusia untuk mencapai Tuhan. Itu agama. Agama diciptakan oleh manusia dengan tujuan mencapai Tuhan, mengenal Tuhan. Nah, demikian dengan Yesus, dia hadir tidak membawa agama, tetapi dia bawa kebenaran dengan tujuan kebenaran itulah yang memerdekakan manusia dari perbudakan dosa. Nah, apa itu? Perbudakan dosa itu tanpa sadar seringkali masih bercokol dalam hidup kita. Contoh gampang, dikecewakan seseorang untuk ngampuni, aduh gitu. Uang elera umum angger weruh kelingan gitu wis. Saudara, itu contoh gampang saja. Dalam hidup sehari-hari ada konflik batin, ada masalah, ada persoalan. Nah, harusnya tertuju atau timbangannya itu adalah firman, bukan dari pengalaman dan juga bukan karena Mas Tata. Ini kok kebiasaan ngutik permen isi kecil ya. Gusti Allah. Tidurmu jam piro, bangunmu jam piro, nek yang menes ngantuk. Atau kau yang khotbah ben ndak ngantuk. Amin. Ini kebiasaan, saudara. Saya dulu pernah nasihati seseorang. Kebiasaannya apa? Begitu kita mulai firman, nah mulai ini satu wanita, anak gadis, mahasiswi ketika saya di Bandung, ya mahasiswi ITB gitu, ikut dalam persekutuan kami. Tiap tak titeni, saudara, tak titeni ya, tak juga tak titeni itu. Mesti nyamperin Bu Eko jatuh permen, itu kebiasaan. Nah ini gadis ini tiap tengah ibadah, tengah khotbah firman Tuhan disampaikan, dia keluar. Nah, akhirnya pada suatu ketika tak tanya, ini apa kamu tiap-tiap kok? Aduh, nggak bisa nahan. Ke kamar mandi. Tahu nggak? Dari sebuah rangkaian mutiara yang jadi kalung dulu. Kalau satu cicir, satu jatuh, kondisi yang lainnya. Mungkin masih bisa disambung, tetapi tetap ada yang hilang. Nah, sejak saya kasih tahu itu, ini juga berlaku untuk Tatak dan semua kita. Amin. Amin.
Kalau Amin. saudaraku bagaimanapun coba usahakan, tadi sementara kita ujian yo gak enek tuh, saya bereaksi moro-moro pengen pipis, moro-moro pengen permen gitu kan, enggak ada. Kalau ada paling ya anak-anak kecil tuh yang lari-larian, teriak-teriakan, problem bagi saya gitu, dan pastikan itu juga bagi kita. Supaya apa sih? Kita ini tidak kehilangan fokus. Begitu fokus kita teralihkan, saudaraku, itu kesempatan yang lain masuk. Ya. Ya apa aja deh gitu. Perhatianmu mungkin terpecahkan dengan aktivitasmu, apalagi kalau keluar terus ketemu ada sesuatu, ada seseorang yang juga nyusul saudara. Nah akhirnya lah bercakap-cakap. Saudara, saya ingatkan itu bukan karena saudara terlalu buruk kondisinya, no, tapi lebih dari itu supaya keberadaan hidup kita tuh semakin lebih baik lagi. Amin. Fokus itu penting, saudara. Karena tanpa fokus kita ini bisa saja dibelokkan seperti Filipi 4 ayat 8 yang dalam terjemahan apa tuh? Apa lupa saya. Yang pasti jangan biarkan hidupmu ditarik ke berbagai arah. Yes, amin. Itu terjemahan dari Filipi 4 ayat 8. Pikirkanlah apa yang baik, yang murni, yang adil, yang suci, yang patut dipikirkan, yang patut diingat. Itu kalau kemudian saudara terpecahkan perhatianmu. Dengan tatap pergi ke belakang itu aku sudah lihat gitu. Sedikit banyak ya pecah pikiranku atau perhatianku. Jadi pastikan bukan apa-apa, lebih kepada mendisiplin diri itu sangat penting. Amin. Itu harus, saudara. Kenapa? Lah yang ora saudara sendiri yang mendisiplin terus apa? Kita bukan sekolah. Kalau sekolah saudara didisiplin di sekolahan toh. Geret tangane, jewer kupingnya taruh di sebelah gurunya yang lagi mengajar, kan gitu. Nah kita enggak kayak gitu karena saudara bukan sekolah minggu. Nah dari situ saudara, mari kita belajar lebih baik lagi. Semakin kesini semakin lebih baik lagi. Amin. Sebab tanpa seperti itu kita kadang lupa kita ini sedang menjalani apa dalam hidup ini. Kita seolah-olah sudah terlalu familiar. Kalau hari Minggu kebaktian, dek sampai jam sekian beres pulang, dan tidak ada sesuatu yang terjadi. Padahal Tuhan mau di dalam setiap pertemuan ibadah itu kemuliaannya dicurahkan, hidup kita diubahkan. Amin. Kalau nggak ada perubahan ya podo wae, saudara, podo dengan yang pergi ke sana-sana gitu. Kalau saudara punya pikiran bariki aku jagong, katakanlah. Oke, jagung is jagung. Tapi ketika saudara di sini, ya saudara harus Fokus. Jangan mikir, waduh kok klambiku ndadak salin, waduh ini dan itu. Nggak begitu. Orang dewasa semakin kesini dia semakin mapan harusnya. Nah saudara, saya dalam perenungan firman tadi di bagian pertama penyanyi ini Yesus Kristus Tuhan. Dia ada di dalam baitnya. Sekarang tahu nggak saudara nih baik Tuhan? Percaya nggak? Percaya. Jadi kemuliaan Tuhan itu juga harusnya nyata dalam hidup kita. Salah satunya kemuliaan Tuhan dinyatakan apa? Yang sakit dia punya hak untuk rebut kembali kesehatannya. Bahkan dikatakan dalam Amsal, pencuri ketika ketangkep, apa yang terjadi? Dia harus bayar 7 kali lipat. Nah, dia iblis pencuri itu mencuri kesehatanmu, keuanganmu, apalah itu. Bukan berarti kalau keuangan terus saudara minta ayo iblis balikin 7. No. Tapi seringkali kalau tentang
keuangan, kalau tentang perekonomian, finansial itu kadang seringkali ya, bukan kadang, akibat gaya hidup yang perlu dipotong. Ada yang nggak penting dibeli, ada yang nggak penting diutang. Nah itu yang harus diberesin. Bukan iblisnya yang, ya bisa jadi iblisnya memang harus bayar balik apa yang dia sudah curi 7 kali lipat, it's okay. Tapi juga benahi gaya hidup kita. Ya. Saya belajar bahwa seringkali penggunaan keuangan yang ada di tangan kita ini kita tidak kelola dengan bijak. Apa yang mata lihat, mata hati ingini, nah itu yang kita kejar. Padahal tidak gitu, saudara. Apa yang Tuhan percayakan itu Tuhan tidak pernah memberkati kurang. Amin. Yes. Tidak pernah. Tidak pernah. Kalau engkau jadi kurang, nah, ayo lihat cara pengelolaanmu. Jangan-jangan, nih lagi dikandani wis main metu. Jangan-jangan saudara, kita ngelolanya nggak benar. Kita ngelolanya apa ya? Karena ingin status sosialnya diperhitungkan, lalu pakai pakaian yang branded atau apalah itu. Nah saudara, padahal penghasilanmu itu tidak tentu, penghasilanmu tidak tetap ya. Akibatnya otomatis saudara sedang punya masalah keuangan. Bu bentuk utang, jangan-jangan sampai kepada pinjol lagi. Itu yang harus diwaspadai. Ya, amin, amin. Yang mewaspadai bukan orang lain. Ya. Saya tidak mau jadi polisi untuk saudara, walau bapakku tuh polisi gitu ya. Tapi jadilah polisi untuk dirimu sendiri. Dalam artian kalau saudara tahu lampunya lagi apa, mandek kok. Kalau saudara tahu pengelolaan keuanganmu lagi merah, saudara harus tahu tuh apa yang harus kau kurangi dalam pembelanjaanmu. Ya, amin. Itu harus. Nah, kalau tentang kesehatan pun demikian sama. Kalau saudara tahu melek berhari-hari untuk sesuatu yang tidak penting, akibatnya kesehatanmu menurun, masuk angin lah, apalah itu. Ya, itu harus juga disiplin itu. Tidak bisa saudara, ulah salah gini, aku dijai apa nongkrong. Nah, saudara memilih untuk menolaknya kan ya bisa toh. Ojo penu kanca kental ngejai nongkrong, hayu aja apa meneh. Ini cirine wong males nih. Dibayari, semerintil saudaraku. Waduh itu problem yang terberat itu, terberat dalam artian dia nggak bisa rem dirinya. Harusnya saudara bisa mengerem. Kenapa? Karena yang punya hidup tuh kita, dalam arti kata Tuhan percayakan hidup kita ini untuk kita kendalikan. Ojo boros dengan keuangan, ojo boros juga dengan waktumu. Ya. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau penghasilanmu cuma, dulu kita pernah belajar toh, hanya 2 juta tapi utangmu 1 juta yang harus kau bayar tiap bulan. Untuk ngidi saudara. Mas saudara nanti urusan dengan debt collector yang akan nguyak-nguyak saudara tiap hari sampai saudara nggak bisa tidur. Bahkan kalau toh tidur adanya mimpi buruk, ya diuyak-uyak orang terus. Dari situ loh saudara, saya tuh puji Tuhan, bapakku tuh bukan orang kaya, polisi zaman biyen itu gajinya mending pas, kadang kurang saudara. Tapi justru dari kehidupan yang seperti itu loh, sekarang ini saya kalau merenung gitu ya, itu sebuah keuntungan buat saya. Kenapa? Gaya hidup sederhana itu sudah terbangun dari dulu. Kadang-kadang saya ketawa, ketawanya apa? Nah ya bojoku tuh melihatku tuh macam mana gitu. Melihatku perempuan yang apa ya? Saya selalu membatasi diri untuk tidak iki piye apik, tukokne iki piye apik. Saya batasi. Sampai dia tuh kalau ketemu
teman-teman suka curhat ngomong, tapi ya di depan saya. Lho, bojoku yang tuku sepatu sing 15.000, sing 50.000 paling dulu. Saudaraku tahu sampai pada suatu ketika dia beliin saya sepatu yang rego 300.000. Itu bagi saya sesuatu banget. Artinya bukan karena apa-apa, lebih kepada yang ada itu harus saya kelola begitu rupa supaya anak-anak itu tetap bisa sekolah tanpa harus bergumul, apalagi sampai utang-utang. Kalau kita mau mengutangi orang, oke. Tapi kalau kami utang, sampai yang namanya usaha di depan dulu itu aja, dia juga sesuatu, kita punya gambaran ojo utang. Ditawarin orang, tawarin bank, bukan apa-apa, tapi lebih kepada memadakan apa yang ada. Tapi kita menuliskan berpada dengan apa yang ada. Jadi apa yang ada di tanganmu itulah yang kau harus kelola begitu rupa dengan cermat, dengan bertanggung jawab, sehingga kau tidak perlu pinjam sana sini, apalagi sampai pinjol. Karena sama dengan kita gali lubang diri sendiri. Nah, saudara, Tuhan itu maunya rumah Allah itu penuh dengan kemuliaan, bukan yang di sini berlian, yang di sana berlian, tapi lebih kepada kehidupan yang memancarkan Kristus, kehidupan yang memancarkan betapa Tuhan itu cinta umatnya, dengan dia menyatakan apapun yang menjadi janjinya dia genapi. Amin. Tapi bukan berarti lalu kita kemudian menggunakan dengan suka-suka kita, itu juga tidak bertanggung jawab. Jadi mari menjadi pribadi yang bertanggung jawab itu sangat-sangat penting. Ya, bertanggung jawab untuk diri sendiri. Nah, satu lagi saudaraku, ketika saya bermasalah dengan seseorang, ya saya hanya punya bagian adalah mengampuni. Selebihnya sebuah catatan kaki untuk saya. Dia punya urusan sama Tuhan. Beres sih. Dalam artian beres, hatiku lega banget, gak perlu menjadi dendam, gak perlu menjadi kepahitan, apalagi gak perlu juga ngeling-ngeling elek uang, no. Pokoknya saya punya hak adalah mengampuni, memberkati, titik. Urusan dia mau ngomong apapun tentang aku, ya Tuhan. Oh itu dahsyat saudara. Saya belajar bagaimana di satu tempat tuh gereja dimusuhi. Orang juga punya prinsip seperti itu. Biar dia kan berurusan yang punya ibadah itu sendiri, yaitu Tuhan. Jadi artinya di sini Tuhan mau tiap-tiap kita itu memperhatikan hidup sehari-hari kita supaya apa sih? Boleh menjadi terang, boleh menjadi garam. Kalau orang ngutek-utek terang itu, kalau orang ngutek-utek garam itu, dia punya tanggung jawab sama yang punya hidup. Amin. Ya. Jadi kita nggak perlu khawatir dan tidak perlu menjadi dendam. Amin. Justru kita memberikan kesempatan Tuhan yang bekerja. Ya. Nggak perlu mendendam, apalagi ada balasan gitu. Balasan itu miliknya Tuhan. Makanya beri kesempatan Tuhan lah yang beracara. Kita tidak perlu simpan sakit hati, simpan kepahitan. No. Hati kita harus tahir dan bersih. Harus. Karena itu akan menunjukkan dewasa dan matangnya kita. Kalau kita makin dewasa, makin matang, pastilah kita tidak akan ngurusi yang cemen-cemen kayak gitu, yang remeh-remeh kayak gitu. Ngapain lagi aku sakit hati? Ngapain lagi aku simpan dendam? Karena hal itu tidak membawa berkat untuk diri kita. Amin. Tuhan mau hidupmu itu merdeka oleh firman. Maka Amen. ayo lakukan firman, ayo taati firman. Bukan karena dilihat atau disemprit sama saya, enggak. Tapi lebih kepada engkau hidup di hadapan Bapa di sorga, Ya. bertanggung jawablah dengan apapun Amen. hidup. Amen. Ya. Dan Ya. kayak gitu saudara, hari-hari yang kita lewati itu enak, nyaman, dan sejahtera. Kenapa? Karena kita nggak perlu pusing dengan yang lain-lain. Yang kita pikirin hanya Tuhan dan kebenarannya, firman. Saudara,
tanpa hidup kita terus alami peningkatan dalam pengenalan akan Tuhan, ingat loh, ini hari-hari terakhir yang akan terus berusaha memojokkan kita, menyudutkan kita. Tujuannya apa? Supaya kita ini berpaling dari Tuhan. Emang masalah demi masalah datang itu tujuannya supaya saudara tidak mengandalkan Tuhan, itu aja. Padahal Tuhan mau dia tetap jadi andalan. Amin. Tuhan mau dia tetap yang kita andalkan. Ya. Yang kayak gitu, perkara-perkara itu nanti Tuhan sing urusi. Yang penting, yang paling penting adalah kita dengan Tuhan bertanggung jawab Yes. apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Mari kita lihat kembali ayatnya dari Yesaya 48. Kita baca saja di ayat 17 mulai. Kata gak tugas maca? Siap. Harus gitu dong. 17 sampai 21. Saya 14, saya 17 sampai 21. Ya, saya 48. Saya 48 ayat 17 sampai 21. Yes. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, Yes. yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Yes. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Ya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Yes. Terus. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan Dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Terus. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Yes. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Maka mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Yes, terima kasih. Saudara perhatikan ya, kemarin kita udah baca perikop ini judulnya adalah Tuhan menebus Israel. Nah, perhatikan ayat 17. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yaitu yang menebus Israel. Israel rohani adalah saudara dan saya, orang-orang yang percaya Yesus Kristus Tuhan, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa, saudara? Yang memberi faedah. Tuhan tidak pernah ngajari hal-hal yang kosong. Amin. Kita harus pastikan itu. Yang Tuhan ajari selalu yang memberi faedah. Faedah apa? Faedah untuk hidup benar di hadapan Bapa. Otomatis itu juga akan membuat hidupmu benar di hadapan sekelilingmu. Aturan pemerintah saudara juga tidak akan langgar itu, ya. Terus yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Kalau kita jalan di jalan yang tidak disuruh Tuhan, kira-kira apa itu namanya? Halo? Kira-kira apa? Kondita atau apa namanya? Yang dilekatkan kepada orang yang model begini, tidak di jalan di tempat yang harus ditempuh. Orang fasik. Orang fasik, pemberontak. Aneh aturan dilanggar. Saudara pergilah ke sana lewat jalan Sukawati, terutama di Bangjo ini tanpa pakai helm. Saudara tinggal tunggu aja. Polisi ini metu. Nah, wes, saudara akan di prit, minggir. Sidang. Saudara,
Mungkin itu hal kecil. Ya, memang masih hal-hal yang remeh-temeh kalau di dunia ini. Tapi urusan mbak Tuhan nggak segitu remehnya loh. Kalau saudara nggak taat, saudara yang akan tanggung akibatnya. Kenapa? Ada banyak masalah, pencobaan, persoalan, distraction terus runtut tiap hari. Ngapain ini? Nah, itu dia waktunya saudara dan saya periksa diri. Seringkali kita ini tidak mengikuti jalan yang harus kita tempuh. Kita pikir aman-aman, aku setia ke gereja, bayar perpuluhan, persembahan, apalagi yang kurang. Yang kurang itu tadi, tidak ada di jalan yang harus ditempuh. Nasihat itu metu kene, alias lalu. Nah, akibatnya itu tadi, banyak yang datang yang bukan dari Tuhan pula. Karena ada tanpa sadar dalam diri kita ini ada magnet yang mengundang masalah-masalah itu datang. Apa itu magnetnya? Ketidaktaatan. Jangan pikir kalau ketidaktaatan kita sing tahu Tuhan saja dan tidak ada resiko. Maka mengundang resiko saudaraku. Kenapa? Karena ketidaktaatan kita itu idem dengan yang di neraka, idem dengan yang iblis punya. Dia juga malaikat tapi dibuang oleh Tuhan gara-gara apa? Sombong. Dia pengen sama seperti Allah gitu lah. Akhirnya dia dibuang. Nah, itu dia modal awalnya iblis, ketidaktaatan. Maka ketika ketidaktaatan ditabur dalam hidup kita dan kita amini, nah saudara, segala bentuk ketidaktaatan yang datang dari iblis itu akan terundang datang dalam hidup kita. Hati-hati, waspadai hidup kita ya. Sebab di janji ayat 18 Tuhan berkata apa? Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Perhatikan di sini, memberi telinga, nyimak baik, simpan dalam hatimu, dan kemudian ketika kita pulang, yuk kita mulai belajar, dengar hati nurani kita yang ada Roh Kudus di sana. Dan saat ada masalah, kita bisa nanya Roh Kudus, kira-kira pendapatmu apa? Kira-kira Tuhan, kalau di posisiku kayak gini nih, aku harus piye? Bisa nggak Tuhan ditanyain kayak gitu? Bisa. Sangat bisa, saudara. Tuhan itu komunikatif kok. Komunikatifnya yang bisa jadi lewat logos ini yang tertulis, tapi bisa juga audible. Dia bisa bicara sama kita gitu. Asal apa? Terus bersihkan hatimu sampai benar-benar tahir, bersih. Kita bisa dengar itu suara. Ingat ya, ada dua jenis suara. Apa? Voice dan noise. Voice itu genah satu, noise itu kekacauan. Orang semua ngomong dan kita nggak bisa anut salah satunya. Kenapa? Karena kacau. Tapi kalau voice, pastikan itu voice Tuhan yang kita dengar, kita ikuti. Nah dari situ loh saudara, ayo mulai belajar bangun hidupmu begitu rupa. Yen ono opo-opo, duduklah di hadapan Tuhan. Kira-kira pendapat Tuhan, ini kalau saya ngadepin masalah ini Tuhan, apa nasihat Tuhan? Apa tindakan Tuhan untuk hal ini? Bukan Tuhan kita suruh untuk nindakin itu, enggak. Arahan Tuhan untuk kita melakukannya. Karena yang lahiriah itu memang bagian kita, tanggung jawab kita. Kecuali saudara memang nggak mampu, saudara nggak mungkin menghadapinya gitu ya. Saudara bisa doa, minta tolong sama Tuhan, bisa pada suatu ketika. Tapi tidak terus-terusan, opo-opo Tuhan sikon ngerja, ikon maju duluan. Tuhan juga pengen melatih kita tuh perang, saudara. Alkitab menulis
firman Tuhan itu bagaikan pedang. Kalau engkau dilatihnya, mungkin pada suatu ketika kegores tanganmu dewe karena pedang yang engkau pegang itu bukan pedang tumpul, bisa jadi. Tapi itu pun saudaraku dalam latihan. Ketika terus menerus saudara berlatih, lama-lama jadi mahir, mulai pintar, sehingga saudara mulai tahu cara menggunakan itu pedang firman. Itu harusnya terus tiap hari saudara gosokkan dalam hidupmu, sehingga kita mulai terampil dengan firman. Please jangan bikin mimbar di sana ya. Jadi perhatikan saudara, kalau engkau ingin damai sejahteramu tidak tinggalkan hidupmu, nah, isi pikiran kita, isi hati kita dengan firman. Dan juga kalau engkau ingin kebahagiaanmu terus berlimpah seperti gelombang laut, isi hidupmu dengan janji Tuhan. Ini bicara tentang damai sejahtera dan kebahagiaan, itu hal-hal ilahi duluan yang kita kejar. Ya, firman Tuhan katakan cari dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Apa sih ditambah no? Semuanya. Yang kau perlukan itu loh, yang Tuhan bonuskan di hidupmu. Bukan itu yang saudara kejar. Tapi ketika engkau mengejar Tuhan dan kebenarannya, maka apapun. Nah, kalau saudara masih khawatir tentang masa depanmu, seringkali orang khawatir itu fokusnya apa? Yang dikhawatirkan, betul? Betul nggak? Kalau saudara khawatir, aduh, sesok masa opo yo, sesok mangan opo yo. Nah, fokus hatimu di situ toh. Padahal Tuhan mau fokus hatimu adalah firman janji Tuhan. Bisa nggak dirubah? Bisa. Ini loh, mindset kita bisa dirubah nggak? Bisa. Sangat bisa, tergantung sikap hati kita, tergantung gimana kita menyikapinya. Janji Tuhan kok tahu gitu, tapi kok lenyap, hilang gitu, nggak ada. Nah, ayo dicari. Tuhan bilang ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah maka engkau akan mendapatkannya. Mintalah maka engkau akan diberi. Itu Tuhan saudara. Seringkali kita enggak minta tapi kita ngomel. Aduh, uripku kok dibanding sing kayak gitu ya. Dibanding apa? Tuhan juga gedek dengan yang membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Terimalah kodratmu, istilah saya ini ya. Terimalah porsimu, nah itu yang tepat. Lalu syukuri itu, kelola dengan baik. Jangan sampai goro-goro kau lihat porsi orang lain yang berlimpah dan kau mulai jealous, iri, cemburu. Nah, itu bukan sikap hati yang benar. Yang Tuhan mau nggak kayak gitu. Lalu dikatakan ayat 19, kalau sekiranya kau memperhatikan perintah-perintah Tuhan dengan apa namanya, hasil damai sejahtera maupun kebahagiaanmu akan seperti itu, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Ini janji Tuhan untuk setiap orang tua maupun orang-orang lajang, setiap orang percaya. Walau engkau tidak punya keturunan, tapi keturunan ilahi bisa Tuhan bangkitkan lewat hidupmu. Dimana hidupmu jadi terang untuk orang lain. Itu dia, orang-orang yang kau ayomi itu dia, orang-orang yang jadi anakmu. Dan kemudian nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Jadi Tuhan bahwa kalau engkau benar-benar mencari Tuhan, dengar-dengaran pada kata Tuhan, keturunanmu ya, mungkin bukan keturunan langsung, itu akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Dari situ loh saudara perlu menyadari hidupmu tuh harus terus dibenahi, diselaraskan dengan firman, dengan kebenarannya, sampai engkau bisa menghasilkan keturunan ilahi.
lahi. Keturunan yang berkenan di hadapan Tuhan, keturunan yang benar di mata Tuhan. Nah, nomor siji sapa sing dibenahi? Diri sendiri. Kita sendiri harus tuh. Di ayat berikutnya, keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi, katakanlah Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus, yang mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka, yang membelah gunung batu maka memancarlah air. Perhatikan di ayat 21 ini udah ada pengalaman bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Kita udah baca itu gitu ya. Kalau belum baca, yuk bacalah. Nah, di sini Tuhan mau katakan itu juga perjanjian buat kita. Yes. Tapi pastinya ada effort yang harus dilakukan. Bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir itu bukan tanpa effort, saudara. Mereka minta ke tetangganya disangoni emas, perak dan lain sebagainya gitu ya, dengan murah hati. Tuhan buat bangsa Mesir waktu itu murah hati nyangoni bangsa Israel yang mau buru-buru setelah Paskah keluar dari tanah Mesir. Tapi kita lihat mereka juga nggak lenggang kangkung dengan enak. Bangsa Mesir pasukannya mengejar mereka dari belakang. Walau Tuhan kasih sekat, walau Tuhan belani, tapi tetap mereka melihat juga fakta itu toh. Alkitab aja mencatat. Artinya tetap ada effort, tetap harus kerja keras untuk memperjuangkan iman kita ini untuk benar di hadapan Tuhan, untuk takut akan Tuhan itu harus selalu kita bangun dalam hidup kita sehari-hari. Karena kesadaran akan Tuhan itu tanpa dibangun, saudaraku, ya wes, kita hanya akan ya keluar masuk gereja tanpa sesuatu yang berarti. Kita hanya akan jadi wong Kristen doang, bukan warga kerajaan Allah. Kenapa? Kita hanya akan ya sekedar memanaskan bangku gereja kan? Tanpa ada sesuatu yang terjadi di hidup kita. Dan yang rugi sama saudara, ya kita sendiri rugi. Wong Tuhan tuh janjinya banyak banget. Nih goro-goro kita hilang arah, ya wes kita akhirnya nggak dapat apa-apa. Banyak dari 1, kira-kira ya 1,8 orang yang keluar dari Mesir, hanya 2 yang masih bisa melihat tanah Kanaan. Yang lain itu mereka yang lahir sementara perjalanan 40 tahun pengumpul di padang gurun. Saudara bisa bayangkan bagaimana bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, screening terjadi. Mereka harus dirontokkan satu demi satu karena mereka masih ngomel, masih ada orang-orang tertentu kalau lagi ada masalah, ya, orang-orang kelingan, wah enak nih Mesir, walau kerja keras tapi kan diingoni, pengen semongko enek, pengen iwak enek, wis. Dia bayangannya ya gitu. Hanya hal-hal lahirnya. Mereka nggak pikir Tuhan yang nggak kelihatan itu sedang berjalan bersama mereka, sedang menyediakan tanah perjanjian. Mereka lali itu. Tujuan keluar mereka dari Mesir kan hasilnya itu menuju ke tanah perjanjian. Tapi mereka lupa. Gara-gara apa? Sibuk dengan urusan makan, sibuk dengan urusan kok muter-muter itu Ki. Pak Musa piye iki? Saudara, di sini Tuhan mau ingatkan kita. Apapun persoalan masalah dalam hidupmu, satu hal yang harus kau kerjakan. Ayo cari wajah Tuhan. Amen. Tanpa itu, saudara hanya akan muser-muser tanpa tujuan. Dan oleh yang tanpa tujuan itu apa saudara? Salah, burn out. Nih, Tuhan aku capek, Tuhan aku lelah. Ya salah dewi, menyer dewi. Nah Tuhan jawab itu piye coba? Salah dewi toh. Urip digawe penak mbek Tuhan enek iki lho dalan. Lah kok dadak menggok rono sik. Aku ora iso kuwi tantokin bae sing iso. Menggok meneh yang di mampir meneh ning pasar. Enggak.
Setelah tekan-tekan, enaknya saudara kentean tenaga. Karena ya otomatis saudara, kalau kita fokusnya bukan Tuhan gitu, yang manggil kita, ya kita hanya akan jadi orang-orang yang kehilangan arah. Kita mau lihat ayat terakhir, Yesaya 26 ayat yang ketiga. Ayo petugas pembaca. Yes. Tuh. Nanti nyusul. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ya. Yang hatinya teguh, apa saudara? Jagai. Kau jagai dengan damai sejahtera. Terus sebab kepadamulah ia percaya. Nomor siji, percayane ning Gusti Yesus ora nganggo embel-embel yang lain. Lalu dia terus membangun hidupnya dengan teguh. Tetap percaya, mbok kuwi mustahil di otakku, mokal di pengalamanku, tapi dia tetap percaya Tuhan bisa lakukan yang mustahil. Ya. Nah, kalau kamu punya keyakinan yang seperti itu, percayalah Tuhan tidak akan membiarkanmu mempermalukanmu, enggak. Yes. Tapi justru Tuhan akan melihat itu sebagai sebuah kebenaran yang kau yakini. Itu akan menghasilkan sesuatu dalam hidup. Amin. Nah, apa yang harus kita bangun sekarang ini? Ayo keyakinan yang teguh tentang janji Tuhan. Kalau janji manusia aku iso lali, saudara. Janji Pak sama saudara bisa saja saya lali. Bisa saja memang sing tak janjeke wis tak kasih ke orang lain, bisa toh. Tapi ya Tuhan enggak gitu, saudara. Tuhan itu tetap pada janjinya, dia tetap pegang janjinya, dan dia pasti menggenapkan janjinya. Ya. Enggak ada yang lain. Nah, kalau itu saudara hanya ada satu kata, engkau mencintai Yesus atau enggak? Kalau seseorang jatuh cinta, gitu ya, yang dari jauh ujung bumi sana tekan Seragen di Parani, itu gara-gara apa? Jatuh cinta apa? Pasti jatuh cinta buat ini. Pak Eko, Kediri ya Pak yo. Hebat itu perjuangannya sampai juyak anjing jarine. Nyaing tuh ya asu. Pak Anjar yang ngono. Kok sebulan cok gunung. Wah, daerah dingin jangan bisa kecol Seragen loh saudara. Saudara, kita perlu ini loh. Perlu saudara tiap-tiap kita ini perlu mikir bahwa jalan hidup kita ini Tuhan yang rekayasa. Dari apa ke siapa, dari mana ke mana, itu tuh semua dalam rekayasanya Tuhan. Tapi, seringkali ini di tengah rekayasa Tuhan, kita pengen mampir sedelo, kalau kayak masih menarik. Hati-hati loh. Jangan sampai saudara geret Tuhan dengan kasar, mungkin bukan kasar apa, tapi dengan disentakkan, karena Alkitab juga menulis disentakkan orang-orang yang sedang nyelonong masuk ke neraka tuh, sentakkan dia. Tujuannya ben punya fokus. Itu kalau saudara dan saya paham, Tuhan itu tidak pernah lepas tangan dari hidup kita, tidak pernah. Seumur hidup saya segini ini, saya melihat bagaimana jalan-jalan hidup saya itu dalam rekayasanya Tuhan. Walau saya harus menghadapi hal-hal yang kadang-kadang nggak enak. Sampai pernah pada suatu titik saya merasa, Tuhan, aku kok gak bisa menangkap hatinya Tuhan. Wis toh Tuhan, wis toh. Artinya saya rasa-rasa sudah menyerah. Tapi nyatanya
Tuhan tidak menyerah atas hidupmu. Amin. Ya. Saudara juga harusnya berpikir kayak gitu. Ya. Tuhan tidak pernah nyerah dengan hidup kita. Amin. Ya. Ya. Yang harus kita lakukan apa? Ayo terus hubungkan dirimu dengan Tuhan. Apalagi di tengah keputusasaan, di tengah ketidaknyamanan hidupmu, terus hubungkan dirimu dengan Tuhan. Apa pendapat Tuhan tentang dirimu gitu. Dengan begitu saudara, kita bisa lebih lagi aware tentang hidup ini, lebih lagi perhatian tentang yang Tuhan sudah kerjakan di hidup kita, yang sekarang juga Tuhan sedang percayakan di hidup kita. Nah itu dia yang harus kita jalani dengan tekun dan setia. Ya. Percayalah Tuhan akan menolong tiap-tiap kita untuk lebih lagi mengerti kehendak Tuhan. Punyai hati yang teguh, karena dengan demikian Tuhan akan jaga kita dengan apa? Damai sejahtera. Dan kepada bab kepadamulah ia percaya kepada Tuhan tanpa bimbang. Ya. Tuhan Amin. memberkati kita dan kita akan datang kepada Kristus. Saya undang sekaligus pelayan perjamuan boleh maju ke depan. Oh Jesus, terima kasih. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Yesus yang bertugas dengan segera boleh maju ke depan. Bapak, kami datang ke hadapan. Roh Kudus, tolong kami untuk boleh masuk dalam hadirat-Mu dan memberi hati kami untuk Engkau koreksi, Engkau teliti ulang dan bawa kami untuk menyadari itu ketidakakuratan yang masih terdapat dalam hidup kami terbuka di mata kami masing-masing. Itulah bentuk kasih-Mu kepada kami untuk kami boleh menyadari ketidakakuratan kami dan kemudian kami boleh benahi. Kami boleh buat menjadi baik, lebih baik lagi. Kata para masyarakat, kalau Kudus tolong tiap-tiap kami. Jangan ada hati yang membantu, jangan ada hati yang mengeras dalam hidup kami. Dan jangan ada juga hati yang merasa diri paling benar. Tapi biarlah kami butuh Engkau, itu kami rasakan. Biarlah kami perlu Engkau, itu kami dahulukan. Sehingga apapun kondisi yang kami harus hadapi, kami tetap percaya Engkau Bapa yang baik akan terus mendukung kami, menopang kami, dan menguatkan kami. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Ayo mulai berkata-kata lagi dengan Tuhan. Dirahkan nama yang sekete rawat hidupmu. Minta ampun sama Tuhan kalau Tuhan melakukan hal yang mendukakan Roh Kudus dalam hidupmu. Dirahkan nama yang sekete makara yang oh ni Tuhan darah lamba yang sekata para
Kuduskan tiap kami ya Tuhan. Ya, amin. Suci dan tahirkan kami. Ya. Agar keberadaan hati dan hidup kami berkenan di hadapan Tuhan dan mengundang berkat Tuhan atas kami. Karena Engkau lebih mengenal sikap hati tiap-tiap kami. Engkau bawa kami untuk lebih mengerti rencana Tuhan serta menaati arahan. Ya. Pagi hari ini Tuhan, Engkau menguduskan tiap jemaat-Mu, pelayan-Mu dan hamba-Mu, sehingga kami boleh menerima berkat lewat perjamuan kudus yang susah Tuhan hibur, yang sakit Bapa sembuh, demikian juga yang bermasalah dalam finansial. Oh Bapa, membuka tingkap-tingkap langit seperti firman yang kata Bapa surgawi, ajar kami untuk terus mengandalkan-Mu dalam segala hal. Karena Engkau juga terbuka dalam segala hal. Engkau tidak hanya berurusan dengan hal-hal rohani, tapi dalam hidup sehari-hari kami Engkau juga perhatian. Anaknya lewat perjamuan kudus pagi ini ya Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu. Kami mau menerima Tuhan persekutuan dengan tubuh dan darah, biar kehidupan-Mu ada dalam hidup kami, sehingga kemenangan-Mu juga menjadi kemenangan kami. Arah hidup kami, arah hati kami sama seperti yang Kau miliki ya Tuhan. Mencintai Bapa lebih dari segalanya, mencintai firman lebih dari segalanya, sehingga hidup kami semakin hari semakin cemerlang di hadapan Tuhan, menyatakan Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau terima perjamuan kudus pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima dengan iman. Kalau